Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam ketaatan dan kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, kajian kita pada sore hari ini akan membahas tentang sifat-sifat dan tanda-tanda para nabi dan rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengimani para nabi dan rasul adalah bagian dari rukun iman yang harus hadir di dalam diri kita. Dalam terminologi tauhid dikenal dengan al-imanu bin nubuwat, mengimani kenabian. Mengimani kenabian dan kerasulan ini adalah keimanan yang menghujam, at-tasdiqul jazim bi anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul pada setiap umat, di mana para nabi dan rasul itu bertugas untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini juga kita bahwa para rasul adalah orang-orang yang jujur, di mana mereka telah menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada mereka tanpa menambahi, tanpa mengurangi, dan tanpa menyembunyikan apa-apa yang telah diperintahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita akan jelaskan sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian sifat-sifat mustahil yang tidak ada pada diri mereka, serta sifat jaiz yang ada pada diri Rasulullah dan para nabi-nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya dari para manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan utusan dari malaikat dan juga dari manusia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia dan mereka berjenis kelamin laki-laki. Nah, disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam bahwasanya arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat yang harus ada pada diri mereka. Karena kalau tidak ada itu, maka akan dipertanyakan kenabian dan kerasulan mereka. Apa sifat yang harus ada dalam diri para nabi dan rasul? Yang pertama adalah al-ismah. Al-ismah adalah keterjagaan, keterlindungan para nabi dan rasul, baik secara zahir maupun batin, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para nabi dan rasul maksum, terjaga dari salah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga
terselamatkan, terjaga dari sifat kekufuran, baik sesudah maupun sebelum mereka diutus sebagai nabi, dan kemudian mereka juga terjaga dari berbuat dosa-dosa besar, baik sebelum atau sesudah diturunkan wahyu kepada mereka. Sedangkan terkait dengan dosa-dosa kecil, di sini para ulama berbeda pendapat. Terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu mereka tidak melakukan dosa kecil, tetapi mereka terjadi pada diri mereka an-nisyan, kelupaan atau kesalahan atau kekeliruan, dan itu tidak disengaja. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa para nabi dan rasul sama dengan dosa-dosa besar tadi. Dalam dosa-dosa kecil, para nabi dan rasul juga maksum dari melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Sedangkan kekeliruan yang terjadi itu adalah sebagai tarkul aula, meninggalkan sesuatu yang istimewa, bukan bagian dari dosa dan kesalahan. Karena itu, para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang ismah, yang dijaga, maksum dari segala perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Kenapa para nabi dan rasul ini harus terjaga dari berbuat dosa kecil dan besar? Karena tentunya para nabi dan rasul merupakan uswah. Mereka adalah contoh, suri tauladan. Karena itu, suri tauladan dan contoh tidak boleh ada kekurangan, tidak boleh ada kekhilapan dan kekeliruan dalam diri mereka. Kita akan lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang maksum dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena para nabi dan rasul akan menjadi suri tauladan dan contoh bagi pengikutnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ. Kami tidak utus para nabi-nabi kecuali mereka untuk dijadikan orang-orang yang ditaati, artinya diikuti, dijadikan contoh. Rasulullah SAW juga menjadi qudwah hasanah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Artinya, ketika para nabi dan rasul menjadi contoh dan suri tauladan, maka mereka harus terjaga dari segala kekurangan tersebut. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan bahwasanya termasuk dalam kategori ismah, keterjagaan ini, para nabi dan rasul mereka memiliki sifat as-siddiq, yaitu jujur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan dari hawa nafsunya apa yang dia sampaikan kepada umatnya. Jadi para nabi dan rasul mereka memiliki sifat jujur, artinya mereka maksum dari melakukan perbuatan dusta. Karena sifat mustahil yang tidak boleh ada pada diri nabi dan rasul, lawan dari sifat as-siddiq ini adalah al-kadhib, berdusta. Bagaimana mengikuti orang yang berdusta? Karena itu para nabi dan rasul dihindarkan atau dijaga maksum dari sifat al-kizib tersebut. Yang dimaksud dengan as-sidqu adalah mutabaqatul khabar lil waqi'i bihasabil i'tiqad, yaitu kesesuaian antara yang diberitakan dan realita sesuai keyakinan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Itu yang disebut dengan as-sidqu, kebenaran atau kejujuran dalam menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang pertama masuk dalam kategori ismah adalah mereka para nabi dan rasul memiliki as-sidq, sifat jujur. Ini yang sifat wajib yang ada pada diri mereka. Yang kedua yang ada pada diri para nabi dan rasul adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan apa-apa
yang diwahyukan kepada mereka. Karena salah satu tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Wahai para rasul, sampaikan apa yang diwahyukan atau diturunkan kepada kalian. Sekiranya kalian tidak menyampaikannya, ya, fama ballaghta risalatah, tentu kalian akan mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan tentunya Allah menjaga kalian dari keburukan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang-orang atau kaum yang kafir. Artinya, para nabi dan rasul sama sekali tidak pernah menutupi, menyembunyikan wahyu yang Allah perintahkan atau wahyu yang diturunkan kepada mereka. Sekiranya para nabi dan rasul mereka memiliki sifat yaitu tidak menyampaikan, lawan dari sifat tabligh ini adalah kitman, menyembunyikan. Artinya apa? Tidak menyampaikan apa yang diperintahkan. Maka tentu ayat-ayat Al-Quran atau wahyu-wahyu yang sedikit banyak seperti yang menyinggung para nabi dan rasul tidak akan pernah disampaikan oleh mereka kepada umatnya. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya, surah Abasa, Rasulullah SAW juga menyampaikan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dalam artian ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu bermuka masam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika saat itu dia didatangi oleh seorang yang buta yang menginginkan petunjuk darinya. Sekiranya Rasul memiliki sifat menyembunyikan, tentu ayat atau wahyu yang bisa dikategorikan mengingatkan atau mengecam mereka pasti tidak akan mereka sampaikan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, memaafkan kesalahan Rasul. Artinya apa? Ayat ini sedikit banyak memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang Allah ingatkan kepada para nabi dan rasul. Sekiranya para nabi dan rasul mereka memiliki sifat kitman, menyembunyikan wahyu itu, maka hal-hal yang demikian tidak akan mereka sampaikan. Sifat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah amanah. Amanah artinya mereka memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan. Amin. Terpercaya. Sesungguhnya para nabi dan rasul pasti memiliki sifat amanah ini, karena seseorang tidak akan mungkin mengikuti orang-orang yang khianat, karena lawan dari sifat amanah adalah khianah. Tentunya para nabi dan rasul maksum dari melakukan sifat khianah tersebut, dan khianat tidak lain dan tidak bukan adalah sifatnya orang-orang munafikin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masuk juga dalam kategori ismah. Para nabi dan rasul memiliki sifat al-fitnah alias fatonah. Arti fatonah ini artinya az-zaka, kecerdasan, kepintaran. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menyampaikan dakwanya, menyampaikan buah pikiran mereka yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah diikuti oleh para pengikutnya. Kita contohkan misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdebat dengan musuhnya. Dia mengatakan ketika musuh Nabi Ibrahim minta ditunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menggunakan logikanya. Apa logikanya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun, ana uhyi wa umit, aku pun bisa
menghidupkan dan mematikan seseorang. Aku biarkan orang itu hidup dan satunya aku penggal lehernya, maka dia juga wafat sama saya seperti Tuhanmu. Tapi kecerdasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, Qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, ada tantangan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asyams, yaitu matahari, datang dari timur. Sekarang engkau robah, datangkan matahari itu dari barat. Maka di situ Fir'aun terdiam, tidak mampu untuk membantah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, para nabi dan rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Telah kita sebutkan tadi, sifat wajibnya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatana. Sifat mustahilnya, lawan dari fatana adalah baladah, yaitu kebodohan. Para nabi tidak mungkin bodoh. Kenapa? Karena mereka akan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak mungkin berbohong, kizib. Kenapa? Mereka harus jujur. Para nabi tidak mungkin menyembunyikan kitman. Dan para nabi tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yaitu tidak amanah atau khianat. Nah, di sisi lain, para nabi dan rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh berlaku kepada para nabi dan rasul. Dan sifat jaiz itu adalah semua yang terjadi pada manusia. Para nabi, mereka seperti manusia biasa. Mereka kawin, mereka pergi ke pasar, mereka mengurusi keluarganya. Kenapa dijelaskan para nabi dan rasul ini dari manusia? Supaya orang-orang yang beriman mengerti bahwa mereka tidak boleh menyembah, tidak boleh mempertuhankan para nabi dan rasul, karena para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa. Mereka bukan Tuhan, tetapi mereka menyampaikan ajaran agama kepada umatnya. Itulah sifat-sifat yang harus dimiliki, kemudian sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz. Kemudian tanda dari kenabian adalah mereka dilahirkan dari keluarga yang baik, keturunan yang baik. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mun'atin min qaumihi." Artinya, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu memiliki derajat yang istimewa dalam keturunannya. Selanjutnya juga para nabi dan rasul, mereka memiliki tanda bahwa mereka memiliki sifat yang baik, al-fadl wal khair, sifat yang istimewa dan mulia. Mereka ketika ditanya apa yang para nabi rasul sampaikan, maka para sahabat menjawab kepada Herculius saat itu, mereka tidak pernah berdusta dan mereka mengajak kepada silaturahim, memperkuat kekuatan ya silaturahim antara sesama kami. Inilah di antaranya tanda-tanda kenabian di mana para nabi semua sifatnya, semua tanda-tandanya berisikan tanda-tanda kesempurnaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para nabi dan rasul tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kewajiban kita sebagai orang yang beriman, dan tentunya kita berusaha sekuat tenaga untuk mengokohkan keimanan dan keyakinan kita kepada para nabi dan rasul, dan kita berusaha mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh mereka, karena mereka adalah pembawa hidayah dan petunjuk, dan mereka itulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.